Tubuh manusia ada gelombang elektromagnetiknya. Tubuh manusia adalah gadget alam semesta. Tubuh manusia adalah komputer hayati. Makanya jangan heran ada digital, ada gawai. Karena orang yang bikin gadget yang ada di dunia ini terinspirasi dari tubuh manusia. Siapa dulu yang bapaknya atau orang tuanya punya telepon genggam sebesar batu bata? Masih ingat? Maaf, mereknya Motorola. Masih ingat? Karena Martin Cooper tahun 73, anak buah Motorola yang menemukan telepon genggam itu ternyata terinspirasi dari cara kerja tubuh manusia. Dari mana sinyal ini keluar? Sinyal ini keluar dari yang disebut pembuluh meridian yang ada di bawah kulit. Jumlahnya 360 derajat. Dia berputar tawaf ke kiri, tawaf. Ya, ini makanya keluar, ya. Nah, ini sinyal inilah yang akan membroadcast doa, niat, dan prasangka. Untuk itu, pada saat kita sudah titipkan anak kita dengan guru-guru yang terbaik, sekolah yang terbaik, orang tua dilarang untuk meremehkan. Orang tua juga diminta untuk sangat peduli, ya. Dan yang paling diminta adalah doanya. Karena banyak yang meremehkan doa. Doa ini bisa kita setir sinyal ini untuk menuju orang yang kita doakan. Maka pada saat berdoa itulah kita harus sebut nama siapa yang mau kita doakan, lengkap dengan nama ayahnya. Walaupun saat itu ibu lagi kesal sama ayahnya, tapi tetap harus sebut nama ayahnya, ya. Dan supaya lebih afdal, bayangkan wajah anak yang kita doakan, ibu. Paham ya, Bu? Nah, ini niat juga begitu. Dan hati-hati prasangka, karena prasangka ini yang masih sering 50-50. Ada prasangka buruk, ada prasangka baik. Dan ini semua akan terbroadcast. Bahayanya apa? Karena tubuh manusia ada magnet, terutama di dalam jantung itu. Kenapa? Ada zat besi di tubuh manusia, ada zat besi di darah. Yang paling banyak berkumpul di mana darah? Di jantung. Maka ada magnet di sini. Apa yang ibu doakan akan datang, Bu, akan terkabulkan. Dan apa yang diniatkan juga akan datang. Dan hati-hati, apa yang diprasangkakan akan datang, ya. Allah berfirman di hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku karena Allah sudah bikin sistem ini. Bisa paham ya, Bu? Nah, anak sama ibu sinyalnya satu provider, ibu. Maaf ya, ini bukan di endorse. Kalau ibu XL, anak ibu XL, Bu. Maka doa ibu kepada anak, Allahu Akbar, itu cepat sekali jalannya. Bukan ayat tidak, tapi ibu lebih cepat. Nah, suami istri sinyalnya lama-lama akan selaras walaupun beda provider, ya. Cuman karena setiap hari WA suami kan gitu ya, Bu. Ibu pernah nggak HP ibu satu simpati, satu ya XL, ibu WA setiap hari pasangan ibu telepon, maka quick access nomornya adalah nomor pasangan kita. Sama sinyal juga begitu, ya. Jadi suami istri ini, Bu, ini lama-lama sinyalnya akan selaras. Untuk itu suami bisa doakan istrinya, istri bisa doakan suaminya, ya. Dan pada saat penelitian mengatakan suami istri harus kompak agar anak-anak betul-betul menjadi anak yang kuat, anak yang bahagia, itu betul Bapak Ibu. Sedikit waktu 2 menit ya. Saya pernah bikin penelitian pakai foto Kirlian. Itu suami istri datang, ratusan suami istri datang di klinik kami dalam kondisi marah. Jadi dia duduk, saya kasih duduk di sini. Ini ada alat foto aura yang bisa dideteksi dengan tangan. Waktu itu saya cuma pakai jempol saja, jempol istri, jempol suami. Saya lihat di monitor. Pada saat suami datang dan istri datang dengan berpikiran jelek terhadap satu sama lain, maka di antara mereka ada penghalang. Dan ini merugi. Harusnya sinyal suami istri nggak boleh ada penghalang, supaya doanya lebih powerful. Tapi ini ada penghalang. Ini belum ngomong, masih berpikiran jelek. Jadi waktu itu ibu-ibu begini gayanya pas lihat suami. Gitu. Terus suami-suami lihat istrinya. Itu ada penghalang, Pak. Dan kemudian saya minta suami istri ini ngomong, ayo ibu utarakan apa yang ibu nggak suka. Bapak, berantemlah mereka. Apa yang terjadi? Sinyalnya merah dan menjauh. Ini tambah gini, Bu. Untuk narik rezeki susah. Saya biarin aja. Lama di sini, kadang setengah jam, kadang 1 jam. Terus kalau sudah saya lihat sudah reda marahnya, biasanya saya kasih
surat kertas ke suami dengan tulisan, "Bapak, tolong puji ibu, puji ibu." Karena baru marah kan, bapak-bapak pujinya begini rata-rata. Mama kalau marah tambah cantik. Terus istri-istri begini rata-rata gayanya, "Apaan sih? Gombal." Gitu Pak. Tapi apa yang terjadi? Sinyalnya, walaupun masih kayak gitu, Allahu Akbar, penghalang hilang, sinyal mulai bersatu, walaupun badannya masih berjauhan. Memang masih merah Bu, karena baru marah. Tapi ini yang dahsyat ini, cuman ngomong kayak gitu, apalagi ngobrol dengan senang hati bersama pasangan. Setelah itu saya minta mereka berpelukan dan berciuman, sinyal betul-betul menyatu. Masya Allah. Dan ini tentunya harus dalam kondisi sama-sama mau. Jangan satu mau banget, satu mau muntah. Kalau satu mau muntah, ada penghalang lagi. Paham ya Bu? Untuk apa ini? Menarik rezeki. Untuk apa ini? Doa yang disebutkan oleh orang tua, ayah atau bunda, ini terbroadcast dengan cepat pada anak. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu harus kompak, ya, nggak usah marah gara-gara perbedaan laki perempuan ya Bu. Karena kadang-kadang ibu-ibu marah karena apa Pak? Bu, ibu marah sama suami kenapa Bu? Hah? Kesel? Kenapa? Cuek? Enggak Bu. Gini, pernah nggak ibu dengar saya cerita di media sosial bahwa laki-laki itu kalau baru datang, termasuk anak laki-laki, 10 menit pertama, apalagi suami-suami ketemu istrinya 10 menit pertama, karena ada hormon testosteron, otot wajahnya kaku Bu. Makanya apapun perasaannya, muka bapak akan begini Bu. Tolong ini jangan dijadikan sakit hati Bu. Bapak-bapak memang begini, anak laki-laki juga begini Bu. Itu bukan gak suka ketemu ibu, bisa saja bergairah, cuman mukanya sama. Ya, 10 menit pertama, karena berantemnya gara-gara ini terus-terusan. Ya. Saya dulu Pak nggak ngerti Pak, kalau suami datang, "Assalamualaikum," saya kan sambut, "Waalaikumsalam." Kan senyum ya Bu. Ibu kalau senyum sama suami, ibu maunya apa? Dijawab senyum, tapi tunggu 10 menit baru dia loading Bu. Ya. Saya dulu nggak tahu Pak, sambil senyum karena nggak dibales, 5 menit senyum, menit ke-6 salah sangka. Sambil senyum saya ngomong apa dalam hati saya? Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Terus setelah itu menit ke-7 muka saya berubah. Ini suami saya terus giniin saya. Karena orang Bugis agak vokal saya sama suami. Apa saya bilang sama suami? Kalau nggak suka pulang nggak usah pulang ke rumah. Suami saya bilang, "Siapa yang nggak suka pulang? Itu mukanya kayaknya nggak ikhlas banget." Apa kata suami saya Pak? "Salah apa lagi saya? Pulang salah, nggak pulang salah." Saya baru tahu 2006 tentang ini. Nikahnya 92, maka 92 sampai 2006 bertengkarnya hanya gara-gara ini saja. Karena kami beda Pak, kami perempuan tidak perlu 10 menit. Karena perempuan ada hormon estrogen, maka perempuan 10 detik saja Pak, muka kami bisa 6 kali berubah. Iya nggak Bu? Apa kabar jeng baik, tahu nggak? Ih apaan? Yang bener Pak, masa? Tapi Bu, ini cantiknya perempuan, jangan dirubah ya. Tidak enak punya teman perempuan mukanya rata. Jeng apa kabar? Besok ada seminar. Suami juga pulang ke rumah, walaupun tadi mereka mukanya rata, mereka senang istri yang muka 6 kali berubah Bu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Abi dari mana aja? Baru pulang Abi. Kan gitu ya. Tanya sama suami masing-masing di rumah ya. Laki-laki nggak suka disambut dengan wajah perempuan yang rata. "Abi dari mana? Kenapa baru pulang? Sudah jam berapa sekarang?" Nggak suka kan Pak? Anak-anak juga senang muka ibunya berubah-berubah. "Lanang sayang, ayo sholat, ya Allah nak sholat." Itu jauh lebih baik daripada "Lanang sholat sekarang."
Ini cantik Bu. Dan ini juga gantengnya laki-laki. Inilah yang disebut wibawa. Anak sekarang bilang apa? Kulbet. Cool banget. Ibu, waktu mau nikah, ibu kan yang ibu tertarik gara-gara ini kan? Iya. Suami saya melamar, kan baru 10 menit dia silakan duduk, silakan duduk. Saya ngintip dari kamar kan. Terus saya lihat muka suami, calon suami kayak gini, langsung dalam hati saya, ya Allah, cool banget. Menikah bertahun-tahun, kenapa begini terus? Baru 2006 ada ilmunya Bu. Paham ya Bu ya? Terima suami begini Bu. Jangan jadikan sakit hati, oke? Atau ibu mau suaminya seperti kita perempuan, Assalamualaikum, mau begitu suaminya? Bunda, ayah kangen banget. Mau begitu suaminya? Saya nggak kebayang Pak Wasi begitu. Jadi terima ya Bu, ya, karena memang laki-laki perempuan berbeda. Insya Allah ibu tidak usah sakit hati, supaya kolbunya tadi terus memancarkan suara Tuhan, ya, apa yang Allah mau. Dan sekali lagi saling mendoakanlah Bu. Kalau ibu kesel, istighfar berbanyak, supaya apa? Supaya sinyal ibu dengan suami sama-sama untuk mendoakan anak, ya Bu. Bisa ibu doakan anak Bu? Bisa membayangkan wajah anak Bu? Kenapa sih harus dibayangkan? Karena waktu berdoa, ucapan itu baru otak kiri Bu. Pesannya baru jalan tubuh yang kanan. Tubuh kiri belum lagi distimulasi. Tubuh kiri yang atur kanan. Membayangkan itu cara kerja otak kanan. Dan ingat, jantung di kiri Bu. Jadi pada saat ibu mendoakan, ibu sebut namanya yang lengkap, pakai binnya. Bayangkan wajah anak, bisa? Ibu juga kalau doakan suami ibu, bisa Bu doakan suami ibu, sebut namanya lengkap, nama bapaknya juga ya. Iya. Bisa bayangkan wajah suami ibu? Nggak terganti-ganti dengan wajah orang lain? Maksud saya, kalau ibu susah membayangkan, cara kedua adalah lihat foto. Ya Bu ya? Ada foto bapak di HP ibu? Yang nggak ada, mulai nanti malam foto suami. Sekarang bapak ada foto istri di HP bapak? Betul Pak. Saya mau kasih hadiah. Boleh 5 orang bapak maju, coba kasih lihat mana foto istrinya Pak. Ayo siapkan hadiah, 5 hadiah bukul. 5 orang, silakan. Ya, ini ibunya di pengen sini. lihat, ada nggak ibunya? Ada nggak ibunya di sini? Ada nggak wajah istrinya? Dan Masya Allah, 1, 2, 3, 4. Mana, Masya Allah. Wah, sampai dibawa ID card istri. Masya Allah. Wih, alhamdulillah. Mana Pak? Ayo Pak. Mana Pak? Mana? Wawancaranya udah istri ini Pak. Masya Allah. Masya Allah. Pak, mana Pak istrinya Pak? Mana Pak? Wih, wajah sendiri. Masya Allah. Sekarang Bapak perhatikan fotonya istri Pak. Ya, foto ya. Ya, perhatikan ya. Ya. Coba Bapak doakan ya istri Pak. Begini caranya. Ya, sambil lihat foto istri. Ya. Baca salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rinduku pada istriku. Sebut namanya yang lengkap Pak istrinya Pak. Masya Allah. Ini Pak, sinyal Bapak ya. Kalau seandainya ibu nggak ada di sini, dia akan tembus sampai ibu. Apalagi ada di sini. Ada istri di sini? Istri Bapak yang ada di kantung ada? Mana angkat tangan. Nah, apa rasanya hatinya ibu? Deg-degan ya? Iya. Terima kasih Bapak, saya kasih hadiah ya. Iya, boleh. Mana hadiahnya? Wow. Hadiah diberikan untuk istri. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat para ayah. Terima kasih ayah. Ya. Kenapa? Oh, foto. Oh, ya. Salam hormat buat istri ya. Ya, baik. Yes. Bismillah. Bapak. Saya kaget, Bapak mana? Mbak. Masya Allah.
Barakallah, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Salam hormat buat istri ya. Baik, ibu 5 orang mana yang ada fotonya suami sendiri, suami sendiri, bukan berdua, sendiri. 5 orang saja, 5 orang saja. Satu, Please. 2, 3, 4, 5. Stop, 5 saja. Ya. Kalau nggak sendiri kita batalkan. Oh, Harus baik. yang foto sendiri. Masya Allah, foto sendiri, foto sendiri. Ya, boleh. Foto. Masya Allah, mana yang sendiri bu? Ya, kalau nggak ada nanti malam foto lagi bapak ya. Ada katanya ya. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak apa-apa, kasih bonus 2. Ya Allah. Ibu mana fotonya? Iya, Masya Allah. Ya. Sekarang ya kita berjajar dulu. Ya. Coba ibu lihat dulu foto suami bu. Lihat foto suami. Gantian doakan suami kayak bapak tadi. Coba lihat foto suami bu. Foto suami. Buka. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baca salawat lagi bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lihat fotonya suami bu, jangan lihat saya bu. Ya Allah, sampaikan salam rinduku pada suamiku. Sebut namanya bu. Ya. Sampaikan juga permohonan maafku pada suamiku ya Allah. Ya, dan bayangkan suami ibu, sinyal ibu sampai ke suami ya. Terus amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau suami ibu tidak ada hari ini di sini, sinyal ibu akan tembus dinding ruangan ini ya, akan sampai pada suami. Tapi ibu nggak usah terlalu kepo ya. Nanti sampai di rumah nggak usah tanya, ayah rasa nggak tadi aku doain kamu? Nggak usah kayak gitu ya. Iya. Biarkan ini jadi rahasia kita, oke? Iya. Anak-anak juga begitu. Ibu makanya harus punya foto anak dikala ibu lagi di mana, buka fotonya, doakan langsung. Apa yang mau ibu sampaikan pada Allah untuk pada anak, seperti itu caranya ya. Iya. Kasih hadiah ya. Kasih hadiahnya boleh. Ya, ini ada buku ya, tolong dibaca. Terima kasih. Buat Bapak Ibu mohon maaf kalau ada pertanyaan belum sempat kita bahas. Saya punya koleksi buku, barangkali Bapak Ibu berkenan mempunyai koleksi. Siapa tahu ada di situ pertanyaan Ibu dan ada jawabannya ya. Masya Allah. Kita foto dulu. Iya, foto dulu. Iya, bismillah. Nanti setelah acara ini kita bisa foto satu-satu dengan tanda tangannya ya. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Michael Bu. Michael Bu. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu. Barakallah ya Allah. Ya, ini Alhamdulillah. ayahnya deg-degan ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dekat sekali sama Barakallah. Oke, terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, sudah, silakan. Doakan terus anak-anak ya Bu. Doa Ibu tuh mujarab buat anak-anak ya. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semuanya. Masya Allah. Wah. Masya Allah. Pasti Ibu Gen Z ya atau milenial ya. Tangannya cepat sekali. Terima kasih ya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiran. Insya Allah doa Bapak Ibu sangat diperlukan oleh anak-anak dan sangat dibutuhkan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.